Hati-hati, nak. Rumah itu kelihatannya kurang baik untuk keluarga muda seperti kalian. Kurang bersih. Cepat, bantu aku menguburkan binatang-binatang ini. Tapi Kakang harus merahasiakan peristiwa ini. Cepat, cepat! Akan aku bakar lukisan ini. Bakar kalau berani. Begitu tanganmu menyut api, nyawamu akan melayang. Hana. Kau akan membunuh. Hana. Bunuh semua orang yang telah menyakitiku. Semua anak cucu. Iya. Masih dendam yang kau lakukan telah melampaui batas. Kau membunuh juga orang yang sama sekali tidak bersalah. Lukisan Berlumur Darah adalah film Indonesia bergenre misteri yang dirilis tahun 1988, diproduksi oleh PT Kanta Indah Film dan disutradarai oleh Toro Margens. Berdasarkan novel horor populer karya Abdullah Harahap, film ini bercerita tentang sebuah rumah dan lukisan yang menyimpan banyak misteri pembunuhan. Baiklah buat Anda yang tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, langsung kita simak alur dari film Lukisan Berlumur Darah. Berawal dari dua orang perampok yang menyatroni rumah seorang pelukis berkebangsaan Belanda, kemudian membunuh pelukis dan memperkosa Juarsih, istri si pelukis. Tak hanya itu, Yunan, penjaga di rumah tersebut, tak luput dari penganiayaan para perampok itu, saat bermaksud menolong dan menghentikan aksi perampokan. Namun Juarsih berhasil melawan, dan membunuh kedua perampok itu. Juarsih kemudian mengajak Yunan, untuk membantunya menguburkan kedua mayat perampok yang telah dihabisinya. Juarsih juga meminta Yunan untuk merahasiakan kejadian itu, dan tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Suma! Kang Yunan! Kamu Yunan, rupanya cintamu pada Juarsih tak ada habis-habisnya. Meski dia sudah jadi gundik Belanda itu, maju. Kalau kamu menjadi bangke. Kang Yunan, jangan melongo, Kang. Cepat, bantu aku menguburkan binatang-binatang ini. Tapi Kakang harus merahasiakan peristiwa ini. Cepat, cepat! Ayo. Belasan tahun kemudian, sepasang suami istri Agus dan Hana yang berasal dari kota, tengah menempati rumah tua terbengkalai yang baru mereka beli dari seorang maklar. Agus membeli rumah tersebut karena harganya yang sangat murah, sementara Hana tampak kurang menyukai dan terus-menerus mengeluhkan kondisi rumah yang sudah usang dan menyeramkan. Ditambah terdapat pohon beringin besar yang tumbuh tepat di depan rumah tersebut, membuat atmosfer di sekitar rumah tersebut menjadi semakin angker. Karenanya, Hana meminta Agus untuk segera memotong pohon tersebut. Mas, pohon beringin itu, aku tidak suka. Rasanya seperti di kuburan saja. Besok suruh orang tebang pohon itu ya, Mas. Ya. Namun saat Agus meminta Pak Matrais ketua RW di kampung itu untuk bisa mencarikan petugas yang memotong pohon tersebut, Pak Matrais mengatakan kalau penduduk sekitar sana tidak akan ada yang berani memotong pohon yang menurut mereka angker dan banyak penunggunya. Pak Matrais menyarankan untuk meminta pertolongan Ustadz Hanafi, seorang ulama di sana yang dikabarkan mempunyai karomah untuk mengusir roh jahat. Namun Agus yang modern dan tidak percaya tahayul, menolak saran Pak Matrais dan mengatakan akan berusaha sendiri mencari orang untuk diajaknya membantu memotong pohon beringin itu. Istri saya tidak suka ada pohon sebesar itu berada di halaman rumah. Angker katanya. Apa bisa saya minta tolong, Pak? Apa ada orang yang diupah untuk menebang pohon itu, Pak? Hah? Menebang pohon itu? Ya. Lewat saja tidak ada yang berani kalau sudah maghrib. Kecuali ada keperluan mendesak. Tapi kalau Pak Guru mau menebang, saya bisa memanggilkan orang dan minta tolong kepada Pak Hanafi. Siapa itu Pak Hanafi? Orang alim, Pak. Ibadahnya rajin. Sehingga kabarnya dia mempunyai karomah yang bisa mengalahkan roh jahat.
Tidak perlulah, Pak. Biar saya sendirilah yang akan mencari orang untuk menebang pohon itu. Saat tengah membersihkan rumah, Hana melihat sebuah lukisan wanita cantik yang terbengkalai di dalam gudang. Seketika saja Hana langsung tertarik dan seperti terhipnotis. Hana lalu meminta Agus untuk mengizinkannya memperbaiki lukisan itu, dan kembali memajangnya di salah satu dinding rumah tersebut. Lelah setelah seharian membereskan rumah yang baru mereka tempati, Agus dan Hana pun tidur sangat lelap, hingga tak menyadari badai yang terjadi semalam telah menumbangkan pohon beringin di depan rumah mereka, hingga kemudian ketukan pintu, membangunkan Agus dan Hana. Dari balik pintu, sudah berdiri Pak Mat Rais dan seorang hansip, yang mengabarkan kalau warga dan polisi saat ini tengah membereskan pohon beringin yang tumbang semalam. Mendengar polisi yang juga turut turun tangan, membuat Agus sedikit kaget. Pak Mat Rais kemudian menjelaskan kalau ditemukan kerangka manusia lengkap tertanam bertahun-tahun di dalam pohon beringin tersebut. Karenanya polisi datang untuk memeriksa dan mengungkap misteri tersebut. Polisi lalu menanyakan mengenai pemilik sebelumnya, yang menjual rumah tersebut kepada Agus. Namun Agus mengaku, kalau dirinya belum pernah bertemu langsung dengan pemilik rumah itu, selama mengurus segala keperluan jual beli rumah, Agus hanya berhubungan dengan seorang perantara yang sepertinya diberi kekuasaan penuh oleh pemilik rumah untuk mengurus jual beli rumah. Pak Guru tahu di mana alamat terakhir pemilik rumah itu? Wah, saya tidak tahu, Pak. Saya membelinya melalui seorang perantara. Dan rupanya pemilik terakhir rumah ini sudah memberi kuasa penuh pada perantara itu untuk mengurus penjualannya. Kemudian Pak Mat Rais menambahkan keterangan kalau pemilik rumah tersebut bernama Pak Yunan, yang dikenal warga sangat misterius karena tidak pernah menetap di suatu tempat, serta tidak mau bergaul dan bergabung mengikuti semua urusan yang melibatkan warga lainnya termasuk dengan para pengurus desa. Demikian juga dengan keberadaan Pak Yunan sekarang tidak pernah ada penduduk yang tahu. Hana yang penasaran dengan keributan apa yang terjadi di depan rumahnya, kemudian mendekati lokasi dan berteriak histeris saat melihat tengkorak utuh di depannya. Tak lama setelahnya, Hana pun jatuh pingsan. Bukan saya sudah katakan, istri Bapak tidak tahan melihat tengkorak. Memang belakangan ini sering pingsan, Pak. Mungkin bawaan si jabang bayi. Hah? Sedang hamil? Keanehan terjadi saat beberapa penduduk merasa menyerah dengan pekerjaannya, dikarenakan pohon beringin tersebut tak mempan ditebas dengan senjata tajam yang mereka bawa. Baru setelah Pak Hanafi datang dan membacakan doa-doa di sekitar tempat itu, pohon beringin itu bisa mereka tebas dan penduduk bisa kembali melanjutkan pekerjaannya. Pak Hanafi lalu berpesan pada Agus agar tidak menyepelekan alam gaib, dan mewanti-wanti agar Agus berhati-hati tinggal di rumah tua yang Pak Hanafi tangkap beraura kurang baik untuk keluarga muda seperti Agus dan istrinya. Dunia ini tidak hanya terlihat oleh sebelah mata kasar. Ada alam gaib di balik alam nyata ini. Bapak tahu, kamu orang terpelajar, tapi tidak seharusnya melecehkan hal-hal yang gaib. Hati-hati, nak. Rumah itu kelihatannya kurang baik untuk keluarga muda seperti kalian. Kurang bersih. Sejak pindah ke rumah itu, Hana memang sering berperilaku aneh. Suatu siang dia kembali histeris dan pingsan setelah secara tiba-tiba melihat darah keluar dari pohon yang tengah penduduk tebas, juga di dalam lukisan dan di lantai rumahnya. Darah berceceran di mana-mana. Hal tersebut tentu saja membuat Agus kebingungan. Bahkan di saat malam, para penduduk tengah membakar sisa-sisa kayu beringin. Hana yang tengah berada di dalam kamarnya tiba-tiba saja histeris dan mengerang kepanasan, meminta Agus mematikan api tersebut. Setelah Agus berhasil meminta penduduk menghentikan pekerjaan mereka, Agus kembali menemui Hana yang tiba-tiba saja seperti orang yang kerasukan, menyuruh Agus memadamkan lampu dan dengan penuh nafsu meminta Agus melayaninya. Tengah malam, Agus dikejutkan oleh kedatangan seorang perampok yang masuk dengan diam-diam menuju kamar Hana yang tengah tertidur lelap. Perampok itu kemudian memperkosa Hana, yang tak berapa lama terbangun dan terkejut mendapati laki-laki tidak dikenal berada di atas tubuhnya. Refleks Hana menusukkan golok di samping tempat tidurnya mengarah ke perut perampok itu. Agus kemudian menyerang perampok itu, namun meski terluka tenaga perampok itu masih sangat kuat hingga Agus berhasil dirobohkannya.
Melihat suaminya roboh, Hana melakukan perlawanan dengan kembali menusuk perampok itu hingga mati. Setelahnya, Agus dan Hana menguburkan mayat perampok itu di belakang rumah mereka. Namun saat Agus tengah meratakan gundukan tanah yang mengubur mayat si perampok, sepasang tangan tiba-tiba saja muncul menarik Agus masuk ke dalam tanah. Agus meronta-ronta tangannya menggapai meminta pertolongan. Ternyata apa yang dialami Agus hanyalah mimpi, yang saking mengerikannya Agus tak berani menceritakan isi mimpinya yang menyeramkan pada Hana. Aku mimpi buruk sekali. Mas. Mimpi apa, Mas? Tidak. Tidak. Hingga keesokan harinya, Agus masih melamunkan apa yang diimpikannya semalam. Agus juga memikirkan hal-hal aneh yang belakangan kerap menimpa istrinya. Namun demikian Agus masih enggan mempercayai mitos dan tahayul yang merebak di masyarakat tentang roh jahat yang menunggui rumahnya. Agus tetap mengkaitkannya dengan hal berbau ilmu dan teknologi, di mana menurutnya sumber masalah di rumah tersebut hanya terletak pada ventilasi ruangan yang buruk, yang berpengaruh pada sistem kerja metabolisme saraf manusia. Tengah Agus sibuk berteori, Hana kemudian mengingatkan kalau sudah waktunya Agus pergi mengajar. Saya kira ada sesuatu yang kurang beres di rumah ini. Sebenarnya, saya tidak percaya pada tahayul macam itu. Saya yakin, sistem ventilasi rumah ini buruk sekali. Dan itu mempengaruhi kerja metabolisme saraf kita. Dalam perjalanan ke sekolah, Agus berpapasan dengan seorang anggota kepolisian yang mengabarkan kalau tengkorak yang ditemukan di depan rumah Agus sudah dapat teridentifikasi. Tengkorak itu milik seorang perempuan, di mana terdapat pula tanda-tanda bekas pembunuhan pada tengkorak itu. Polisi mengatakan kalau sekarang pihak kepolisian tengah mencari informasi pemilik rumah sebelumnya, yakni Pak Yunan, untuk dimintai keterangan mengenai tengkorak tersebut. Malamnya, Agus menceritakan tentang pertemuannya dengan anggota polisi, yang membahas tengkorak manusia yang mereka temukan, pada Hana. Setelahnya, Hana meminta izin untuk terlebih dahulu membersihkan dirinya. Namun sampai di kamar mandi, Hana dikejutkan oleh sosok laki-laki menyeramkan yang tiba-tiba muncul dari bak mandi. Mendengar teriakan istrinya, Agus langsung menuju kamar mandi. Dengan penuh ketakutan, Hana mengatakan kalau bak mandi itu berisikan darah. Agus yang tidak melihat apa-apa kemudian menyadarkan Hana, kalau itu semua hanyalah halusinasi Hana saja. Tak ada genangan darah atau apapun di sana. Agus kemudian memapa Hana keluar dari kamar mandi. Sebelumnya, Hana meminta Agus untuk mengganti lantai kamar mandi yang licin, dan sering membuatnya hampir terjatuh. Agus pun berjanji untuk segera membongkar dan mengganti lantai kamar mandi tersebut. Lalu saat melewati lukisan Juarsi, Hana kembali seperti terhipnotis. Perhatian tersedot sepenuhnya pada lukisan tersebut. Mengetahuinya membuat Agus hilang kesabaran dan marah. Karena tak hanya sekali, Hana sering menghabiskan waktunya memperhatikan lukisan itu hingga mengabaikan kepentingan suaminya. Namun melihat kemarahan Agus, tak membuat fokus Hana pada lukisan tersebut teralihkan. Hana pun balik marah dan emosi pada Agus, dan meminta Agus untuk tak melarangnya memberi perhatian pada lukisan. Bahkan saat Agus berniat membakar lukisan itu, Hana menjadi semakin kalap dan mengancam akan membunuh Agus jika berani membakar lukisan itu. Melihat istrinya yang seperti kerasukan, membuat Agus terpaksa harus bertindak kasar untuk menyadarkannya. Meski setelahnya Agus menyesal, setelah melihat kondisi Hana kembali stabil. Lukisan lagi, lukisan lagi. Aku juga tidak minta dipapa begini. Cuma berikan hakku untuk mencintai lukisan itu. Dan takkan kubiarkan siapapun merebutnya dari tanganku. Akan aku bakar lukisan ini. Bakar kalau berani. Begitu tanganmu menyut api, nyawamu akan melayang. Hana. Kau akan kubunuh. Hana. Keesokan harinya, Agus menepati janjinya pada Hana untuk membongkar dan mengganti lantai kamar mandi. Agus kembali dibuat kaget bukan kepalang, saat dirinya menemukan tengkorak manusia terkubur di dalam lantai yang sedang dibongkarnya. Agus sontak mengutuk rumah tersebut. Hana yang datang tiba-tiba mengantarkan kopi untuk Agus pun histeris dan nyaris pingsan. Agus merasa kalau tengkorak tersebut pasti ada hubungannya dengan tengkorak yang ditemukan di bawah pohon beringin, karenanya Agus bermaksud melaporkan penemuannya tersebut pada pihak berwajib. Namun Hana merajuk,
dan melarang Agus melakukannya. Hana beralasan tidak ingin rumah mereka nanti menjadi tontonan warga kampung, dan dirinya dibuat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan polisi mengenai tengkorak dalam rumahnya. Karenanya, Hana meminta Agus untuk kembali mengubur tengkorak itu, dan menutupnya dengan semen. Mau tak mau, Agus pun menurut dan melakukan apa yang Hana perintahkan. Benar-benar rumah terkutuk. Pantas tidak laku-laku sebelum aku beli. Sial. Suatu malam, Hana dihinggapi mimpi yang menakutkan. Dalam mimpinya, Hana menyaksikan pertengkaran antara Juarsih dengan Yunan. Juarsih menuduh Yunan yang mengatur perampokan dan pembunuhan suaminya. Menurutnya rasa cinta Yunan membuatnya cemburu saat melihat Juarsih dijadikan gundik seorang Belanda, sementara dirinya hanya seorang pelayan. Karenanya Yunan menyuruh 2 orang temannya untuk merampok dan memperkosa Juarsih, agar derajat Juarsih menjadi sama dengan Yunan, dan bisa menikahinya. Dengan keras Yunan menyangkal semua tuduhan Juarsih, dan mengatakan kalau dirinya sudah berusaha membantu menyimpan rahasia tentang pembunuhan perampok dan menikahi Juarsih. Namun Juarsih tetap tak percaya, dan tetap berusaha membunuh Yunan untuk menuntut balas. Yunan yang terpancing emosinya akhirnya berhasil membunuh Juarsih, dan menguburnya di bawah pohon beringin. Saat Yunan tengah membawa peralatan untuk menggali tanah, Hana menghampiri Juarsih yang memintanya membalaskan dendam pada semua keturunan Yunan juga perampok yang telah memperkosanya. Hana pun bersedia menuruti permintaan Juarsih. Saat dilihatnya Yunan kembali membawa peralatan, Hana berlari ke dalam rumah membawa senjata tajam untuk menyerang Yunan. Namun saat kembali ke tempat di mana dia meninggalkan Juarsih, Hana tidak lagi melihat Juarsih serta Yunan di sana. Hana lalu kembali ke kamarnya, dan melihat suaminya berubah menjadi sosok Yunan. Dalam pengaruh Juarsih, Hana menghampiri Agus dan siap menghunuskan pisau di tangannya. Namun tiba-tiba seekor kucing menyadarkan Hana dari mimpi menyeramkan yang baru saja dialaminya. Rupanya kau yang mengatur semua itu. Kau yang menyuruh Ulun dan Soma untuk memperkosaku. Bohong! Itu fitnah! Bukankah aku sudah tutup mulut selama ini? Dan aku pula yang membantu kamu menguburkan mayat Ulun di bawah kamar mandi dan mayat Soma di bawah kakus. Tahu akal bulusmu. Kau memang sengaja membiarkan aku dinodai supaya kehormatanku hancur dan menjadi sederajat denganmu yang cuma kacung rendahan. Betulkah? Karena kau tergila-gila padaku. Jawab, Yunan! Jawab! Jangan, Juarsih! Apapun tuduhanmu, kau adalah istriku. Sampai kapanpun akan kubalas dendamku padamu. Tuhan iblis! Kau sudah bunuh Soma dan Ulun. Tapi kau tidak pernah merasa puas. Aku sudah bosan dengan kejalananmu. Tuhan iblis! Kau harus membalaskan dendamku. Bunuh semua orang yang telah menyakitiku. Semua anak cucu. Iya. Han, kenapa? Ada apa? Aku Hana. Agus yang gelisah dengan semua kejadian aneh dan mencekam yang menimpa dirinya serta istrinya kemudian mendatangi Ustadz Hanafi dan meminta nasihat darinya. Ustadz Hanafi hanya berpesan agar Agus dan istrinya mendirikan sholat dan lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Sementara Agus mulai mendirikan sholat, Hana sebaliknya semakin dipengaruhi oleh kekuatan jahat dari lukisan Juarsih. Suatu malam, Hana mendapat bisikan dari lukisan Juarsih yang menyuruhnya untuk membalaskan kematiannya. Kali ini Jatmiko, salah satu cucu perampok yang juga murid dari Agus, menjadi sasarannya. Dengan pakaian minim, Hana merayu dan membawa Jatmiko ke dalam semak-semak. Jatmiko yang terkenal mata keranjang, tentu saja tidak menolak rayuan Hana. Mereka pun bersama menuju semak-semak, dan di sana Hana melakukan apa yang diperintahkan Juarsih, membunuh Jatmiko dan meninggalkan mayatnya begitu saja di dalam semak-semak.
saatnya kau harus menggantikan dosa kakekmu, Ulun. Keesokan harinya, seluruh penduduk dikejutkan dengan penemuan mayat Jatmiko. Agus merasakan kecemasan saat melihat luka tikaman yang dialami Jatmiko sangat mirip dengan apa yang disaksikan dalam mimpinya. Dengan berat, Agus mulai menceritakannya pada Hana, kondisi korban yang sangat mirip dengan mayat Jatmiko, dan yang paling Agus berat untuk ceritakan adalah pembunuh dalam mimpinya yang tidak lain adalah Hana sendiri. Agus sangat cemas dan takut apa yang dialami dalam mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Malam hari Pak Mat Rais mendatangi warga yang tengah melakukan piket ronda. Pak Mat Rais berpesan supaya penjagaan diperketat, agar kejadian yang dialami Jatmiko tidak sampai terjadi lagi pada warga yang lain. Setelah itu, Pak Mat Rais berpamitan untuk melakukan kontrol keamanan ke tempat lain. Roh Juarsih kembali datang dan merasuki Hana. Juarsih kembali menyuruh Hana melakukan pembalasan dendam untuk dirinya. Dengan pisau di tangannya, Hana menemui Pak Mat Rais yang kebetulan lewat di dekat rumahnya. Dalam pengaruh roh Juarsih, Hana merayu Pak Mat Rais untuk melayani nafsunya, dengan beralasan kalau Agus sudah tak bisa memuaskannya. Tak tahan dengan godaan Hana, Pak Mat Rais pun tidak menolak ajakan Hana. Namun begitu tiba di dalam rumah, secara bertubi-tubi Hana menusukkan pisau di tangannya ke tubuh Pak Mat Rais, yang tidak sempat menghindar menghadapi serangan Hana yang tiba-tiba. Pak Mat Rais yang menurut Juarsih adalah anak dari perampok yang dulu memperkosanya itu pun tewas dengan bersimbah darah di tangan Hana. Derai tawa Juarsih membangunkan Agus dari tidurnya. Agus pun berlari ke arah di mana Hana tengah menikamkan pisau di tangannya ke tubuh Pak Mat Rais. Melihatnya tentu saja Agus sangat terkejut, apa yang pernah disaksikannya dalam mimpi sekarang tampak dengan sangat nyata di hadapannya. Istrinya telah menjadi pembunuh, sementara Hana tampak kebingungan. Dalam pengaruh roh jahat, tentu saja Hana tidak sadar dengan apa yang baru saja dia lakukan. Antara marah dan takut, Agus mengajak Hana untuk segera pindah dari rumah terkutuk itu sebelum semua warga dan polisi tahu perbuatan Hana, kemudian menghukum mereka. Agus lalu menyuruh Hana untuk membersihkan diri sementara dirinya menggali kubur untuk menyembunyikan mayat Pak Mat Rais. Namun roh Juarsih kembali merasuki Hana. Kali ini semakin kuat. Roh Juarsih menyatakan kalau tidak ingin pindah dan keluar dari rumah miliknya. Hana yang dalam pengaruh roh Juarsih lalu menyerang Agus, dan hampir membunuhnya sebelum akhirnya Yunan datang untuk melerai dan menghentikan aksi Juarsih. Juarsih, dendam yang kau lakukan telah melampaui batas. Kau membunuh juga orang yang sama sekali tidak bersalah. Kau gak itu Yunan? Iya. Yunan mencoba berbicara dengan Juarsih untuk segera menghentikan perbuatannya melampiaskan dendamnya pada orang-orang yang tidak bersalah padanya. Mengetahui keberadaan Yunan, Juarsih langsung menyerang Yunan. Meski sudah berusia senja, Yunan masih bertenaga melawan Juarsih yang bersembunyi dalam raga Hana. Yunan kemudian menyuruh Agus mengalungkan tasbih ke leher Hana, yang setelah hal itu dilakukan, Hana menjerit kesakitan dan roh Juarsih pun keluar dari raga Hana. Petugas ronda yang kebetulan melihat kegaduhan di rumah Hana, memanggil semua warga untuk membantu mereka. Warga pun berbondong-bondong menuju rumah Hana. Sementara itu, Juarsih akhirnya menampakkan dirinya di hadapan mereka, dan menyerang Yunan yang sekuat tenaga mempertahankan dirinya dari amukan Juarsih. Ustadz Hanafi tiba di tempat bersama warga lain dan petugas kepolisian. Ustadz Hanafi menyuruh Hana untuk mempertebal keimanannya dan memperbanyak membaca kalimat tauhid. Karena menurutnya fisik dan iman Hana yang lemah menjadikannya mudah terasuki roh jahat. Bersama-sama mereka kemudian merapalkan doa untuk mengusir roh Juarsih. Hingga kemudian Hana teringat pada lukisan Juarsih. Dengan bergegas Hana membawa lukisan tersebut, dan menghancurkannya. Ustadz Hanafi menyuruh Hana untuk membakar lukisan tersebut, sambil sebelumnya membacakan kalimat basmalah. Bersamaan dengan terbakarnya lukisan Juarsih, roh Juarsih pun turut terbakar hingga akhirnya musnah dan lenyap. Dan akhirnya rumah tersebut pun terbebas dari kutuk dan gangguan roh Juarsih yang mati penasaran. Yunan yang cedera parah akhirnya ditangkap pihak kepolisian untuk menjalani hukuman sesuai kesalahannya membunuh Juarsih, dan cerita pun selesai.
Apa yang harus kami lakukan untuk mengusir roh jahat itu, Pak? Istrimu yang dapat membinasakannya. Kenapa saya, Pak? Sebab kamulah yang paling lemah. Sehingga roh jahat Juarsih dapat menguasai dirimu. Maksud Bapak? Istrimu harus memperkuat dirinya dengan kalimat tauhid. Bacalah bismillah sebelum melakukan sesuatu. Ayo, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kutuk rumah ini sudah selesai. Iya, Pak. Tapi hukum harus tetap dijalankan. Aku cinta, Anda cinta, semua cinta buatan Indonesia. Pilihanku hanya satu, buatan Indonesia.